Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan tentang revolusi industri 4.0, perkenalkan saya Salsabila Trendani dengan NIM 23080101229 dari Fakultas Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa aja sih yang akan nanti kita bahas di video abis ini. Nah, saya akan membacakan daftar isi pembahasan. Yang pertama itu dimulai dari definisi, yang kedua kenapa sih disebut dengan revolusi industri 4.0, yang ketiga ada sejarah kemunculan, yang keempat ada fase tahapan, yang kelima ada ciri-ciri, yang keenam ada dampak dari revolusi industri 4.0. Dimulai dari definisi revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Kenapa sih kita menyebutnya dengan revolusi industri 4.0? Yang pertama, merupakan masa revolusi industri keempat yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Yang kedua, memberi ledakan besar dalam dunia teknologi atau secara radikal, mengubah cara manusia hidup dan juga bekerja. Selanjutnya ada sejarah atau tahapan dari masing-masing revolusi 1.0 sampai dengan 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri pertama, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Pada masa itu juga masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan juga hewan. Setelah adanya revolusi industri 1.0, semuanya berubah ketika ditemukannya mesin uap. Jadi penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah. Di tahun 1913 terciptanya sebuah lini produksi yang menggunakan bon berjalan. Penemuan tersebut mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya dirakit oleh banyak orang kini dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0. Penemuan pada revolusi industri 3.0 berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Di samping itu juga sistem komunikasi juga telah berubah menjadi teknologi digital, sehingga penyetoran akses informasi semakin cepat. Hal ini yang membuat revolusi 3.0 memiliki sebutan yaitu revolusi digital. Selanjutnya yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Zaman revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Era revolusi industri 4.0 telah menjadi topik perbincangan semua kalangan, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan perusahaan pun berusaha menggerakkan berbagai macam strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari masing-masing revolusi. Yang pertama dari revolusi industri 1.0. Yang pertama terjadi di abad ke-18. Yang kedua ditemukannya alat tenun. Yang ketiga adanya mesin uap. Yang keempat produksi mengalami peningkatan. Yang kedua revolusi industri 2.0. Yang pertama produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kedua, penemuan arus listrik AC dan DC yang berfungsi sebagai pembuatan motor listrik. Yang ketiga, penggunaan telegraf untuk komunikasi jarak jauh. Selanjutnya ada ciri-ciri dari revolusi industri 3.0. Yang pertama ada teknologi komputer, yang kedua ada akses internet, yang ketiga peralatan elektronik seperti smartphone. Yang keempat ada ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama ada konektivitas tinggi, yang kedua perangkat dan sistem terhubung secara online melalui sistem Internet of Things. Yang ketiga ada memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real-time antara perangkat, mesin, dan juga manusia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ada dampak revolusi industri 4.0, di mana dampak revolusi ini memiliki dampak yang paling signifikan pada sektor termasuk manufaktur, logistik, kesehatan, energi, dan masih banyak lagi. Ini juga membawa tantangan dan peluang baru seperti perubahan pada lapangan kerja, keamanan siber, privasi data, dan perubahan sosial secara keseluruhan. Dan ini sudah mencapai slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kalimat ataupun kata. Terima kasih.